Psikolog bukan sekadar pintar bicara, tapi juga harus bijak menjaga hubungan. Yuk kenali batasan etis dalam profesi psikologi di bab 4 hubungan antar manusia. Pasal 13 Sikap profesional. Psikolog dan/atau ilmuwan psikologi wajib menjaga hubungan profesional dengan sikap hormat dan jujur, tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh klien atau pihak lain. Pasal 14 Pelecehan. Psikolog dan/atau ilmuwan psikologi dilarang melakukan pelecehan seksual, fisik, verbal, atau bentuk pelecehan lain dalam konteks profesional. Pasal 15 Penghindaran dampak buruk. Psikolog dan/atau ilmuwan psikologi wajib mencegah dan meminimalkan dampak buruk terhadap pengguna layanan, baik dalam konteks personal maupun profesional. Pasal 16 Hubungan majemuk. Psikolog harus menghindari hubungan ganda, profesional sekaligus pribadi, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Pasal 17 Konflik kepentingan. Psikolog wajib mengenali dan menangani konflik kepentingan secara etis dan terbuka. Pasal 18 Eksploitasi. Psikolog dilarang mengeksploitasi hubungan profesional untuk keuntungan pribadi, baik secara emosional, seksual, sosial, maupun finansial. Pasal 19 Hubungan profesional. Psikolog harus menjalin hubungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai etik dan menghargai sesama profesional. Pasal 20 Informed Consent. Setiap layanan psikologi harus diawali dengan persetujuan sadar, informed consent, dari klien. Pasal 21 Layanan psikologi melalui organisasi. Jika layanan diberikan melalui organisasi, psikolog wajib menjelaskan batasan layanan dan menjaga kerahasiaan klien. Pasal 22 Pengalihan dan penghentian layanan. Dalam kondisi tertentu, layanan dapat dialihkan atau dihentikan dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan klien dan etika profesional. Kasus, dugaan pelanggaran etika oleh Dedi Susanto. Ringkasan kasus. Dedi Susanto, seorang motivator yang mengklaim dirinya sebagai doktor psikologi, dilaporkan oleh selebgram Revina VT ke Polda Metro Jaya pada tanggal 24 Februari tahun 2020. Revina menuduh Dedi melakukan pelecehan seksual dalam sesi terapi yang dilaksanakan di kamar hotel, tempat yang tidak sesuai dengan standar etika layanan psikologi. Setelah kasus ini viral, terungkap bahwa Dedi tidak memiliki surat sebutan psikolog, SSP, surat izin praktik psikologi, SIPP, maupun keanggotaan HIMSI, artinya ia bukan psikolog resmi. Pasal-pasal kode etik psikologi yang dilanggar. Pasal 2 Kompetensi. Psikolog hanya memberikan layanan dalam batas kompetensinya. Pelanggaran, Dedi memberikan layanan psikologi padahal tidak kompeten secara hukum dan profesional. Pasal 5 Kelayakan praktik. Psikolog hanya memberikan layanan jika memiliki dasar pendidikan dan sertifikasi resmi. Pelanggaran, tidak memiliki SSP dan SIPP, tapi tetap melakukan praktik terapi. Pasal 14 Pelecehan. Dilarang terlibat dalam pelecehan seksual dalam peran profesional. Pelanggaran, diduga melakukan pelecehan seksual terhadap klien. Pasal 15 Penghindaran dampak buruk. Psikolog wajib mencegah atau meminimalkan dampak buruk terhadap klien. Pelanggaran, praktik tidak etis menyebabkan kerugian psikologis pada korban. Pasal 16 Hubungan majemuk. Dilarang mencampurkan hubungan profesional dengan hubungan pribadi. Pelanggaran, melakukan sesi di hotel, mencampur-adukkan peran profesional dan personal. Pasal 18 Eksploitasi. Tidak boleh mengeksploitasi hubungan profesional untuk kepentingan pribadi. Pelanggaran, diduga mengeksploitasi status sebagai terapis untuk tujuan seksual. Pasal 29 Pelaksanaan intervensi. Intervensi psikologi wajib dilakukan secara ilmiah dan etis. Pelanggaran, sesi dilakukan tanpa prosedur ilmiah dan di tempat yang tidak etis. UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pasal 83 Jo. Pasal 64. Siapapun yang bukan tenaga kesehatan dan melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan, dapat dipidana penjara hingga 5 tahun.
Pelanggaran, Dedi melakukan praktik seolah-olah sebagai psikolog tanpa izin resmi. Ini menjadi pelajaran bahwa profesi psikologi menuntut tanggung jawab besar dalam menjaga etika, kompetensi, dan kepercayaan klien. Mari tegakkan profesi dengan menjunjung tinggi kode etik. Terima kasih.